Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Suhanda, NPM 2321020140. Di sini saya ingin menjelaskan makalah kelompok 4 yang bertema sebab-sebab waris pada mata kuliah Fikih Mawaris. Konsep warisan dalam hukum Islam. Dalam istilah fikih Islam, warisan juga disebut dengan faraid, jamak dari kata faridah. Kata faridah diambil dari kata far dengan makna ketentuan takdir. Al-faridah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan oleh ahli waris. Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dalam cara yang terbaik, akurat, dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapatkan dengan cara yang sah. Waris kan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi. Yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada dua ahli warisnya. Ahli warisnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu warosatun. Secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal. Maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati dan berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati, dan dipopulerkan dengan ahli waris. Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian besar mengingat berbagai warisan yang menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan mati sebagai ahli waris. Hal ini karena di dalam hukum Islam bagian warisan yang menjadi hak ahli warisan telah dibukukan dalam Al-Quran. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat, hukum kewarisan dalam Islam dapat perhatian besar karena sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang tinggalkan mati pewarisnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal. Sedangkan yang dikatakan ahli waris mengganti adalah kewarisan untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris lain yang lebih dekat kepada si mayit, karena ahli waris tersebut lebih dulu meninggal daripada si pewaris. Sebab warisan. Untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya, 1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu. Begitu juga kakak, kakek, dan nenek keturunan ke atas, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Infal 75, yang artinya orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan kerabat. 2. Sebab adanya hubungan pernikahan. Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak itulah antara seorang laki-laki dengan wanita menjadi sepasang sebagai suami dan istri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat dan keduanya mendapatkan saling mewarisi salah satu di antaranya meninggal dunia, sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 12. 3. Memerdekakan hamba saya. Apabila seorang memerdekakan hamba saya atau budak, beliau maka berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunannya yang dapat dengan cara demikian
disebut nasab hukmi atau wala atau disebut wala itaq. Sedangkan keturunan berdasarkan kekerabatan disebut wala al-muwaiyah. Rukun dan syarat warisan. Ada 3 rukun pembagian diantaranya sebagai berikut. 1. Waris. Waris merupakan orang yang mewarisi harta warisan tersebut, dan orang ini sudah diputuskan oleh pengadilan atau hukmi maupun sudah ditakdiri bahwasanya telah meninggal dunia. Ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang akan mendapatkan harta warisan dan pewaris nanti untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Ahli waris harus memiliki hubungan dengan si mayit atau pewaris seperti hubungan pernikahan dan hubungan nasab atau keturunan. 3. Harta warisan. Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mayit setelah terlaksananya hal-hal seperti pengurusan mayit, pembayaran hutang pada Allah, pembayaran hutang pada manusia, wasiat, dan sisanya itulah dinamakan harta warisan. Dasar hukum warisan. Warisan dalam Islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara rinci, diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176. Adapun yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang dewasa. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka. Bupati, wakil bupati wajib mengangkat camat dan pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknik pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat dibatalkan. Keputusan pengangkatan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat camat sebagai dimaksud dalam pasal 224 ayat 1. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengordinasikan kegiatan keberdayaan masyarakat, mengordinasikan upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada, mengordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, membidan, mengawasi, menyelenggarakan kegiatan desa dan atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota yang tidak melaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Demikianlah penyampaian pemaparan sedikit dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiru inzul maqala wa tanzul maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.